Ditunggu, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa berangkat ke Semeru. Ya, selawat dan salam semua tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabiin, serta kepada anak-anak yang ibu banggakan serta ibu cintai. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Aja, hari ini kita akan berangkat ke Semeru. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar. Ya, selama ini adik-adik melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kita akan menyatu dengan alam. Kita akan belajar di luar. Kita bisa refleksi, kita bisa rekreasi, tetapi kita juga sambil belajar. Titip dari kami, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Sumberjaya, tolong. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Aja, bahwa di sana itu ada masyarakat, betul? Ada instansi yang lain, entah itu wartawan, entah itu kepolisian, dan yang lainnya. Tolong, bahkan mungkin ada juga pelajar yang lain. Tolong, kita harus bisa menitipkan diri, betul? Ya, kita sebagai pelajar yang baik, jaga sopan santun, jaga ucapan, dan kalau di sana ada dilarang A, B, C, jangan dilakukan. Ya, kita sebagai tamu bagaimana bersikap layaknya seperti seorang tamu. Dan ingat, sebentar, ingat satu hal yang perlu kalian ingat adalah kita punya aturan. Tata tertib sekolah akan juga berlaku di sana. Kalau ketahuan ada di antara kalian yang merokok, minum minuman keras, dan bahkan selain itu sejenisnya, akan berlaku skorsing, ya. Skor itu akan tetap berlaku. Jadi tolong kita membawa nama baik alma mater tercinta SMP Negeri 4 Sumberjaya. Kemudian namanya di alam, tentu kan kita tidak hanya sendiri, ya. Pasti ada makhluk-makhluk yang lain. Ada kucing, ada semut, ada belalang, gitu ya. Kita saling menjaga, ya, saling menjaga, jangan saling merusak, dan perbanyak doa, ya, perbanyak doa. Sholat 5 waktunya dikuatkan, nanti bisa berjamaah di lapangan, ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan. Nah, itu ya. Jangan terlalu sering banyak makan es. Jangan begadang. Silakan kalian jaga kesehatan masing-masing. Yang merasa sudah sakit segera bilang ke panitia. Paham? Yang punya obat khusus, tolong obat khususnya senantiasa diminum, ya, dibawa. Jadi kalian yang tahu kondisi masing-masing. Itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelancaran, kesuksesan, dan keselamatan. Pulang ke sekolah dengan happy, have fun. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok dicekil lagi ya barang-barangnya. Panitia, ya, buru latihan upacara. Ya, karena waktunya jam 9.40 kita sudah mulai. Siapa yang mau jajan silakan jajan dulu, nanti ketika waktunya upacara kita langsung ke lapangan. Sok yang mau jajan silakan, tapi asal kerja kalian sudah beres semua. Ya. Dari sampah dari ini harus sudah beres semua. Ya, waktu mepet, so silakan semuanya.
Udah latihan upacara aja dulu ya. Senang berarti di SMP4-nya Ulnis. Beres upacara langsung ya. Ya gimana nggak senang, makan dokter. Ini tempat kegiatan perkemahan di mana, Bu? Di bumi perkemahan Sangyang Dera, Kecamatan Lewi Kujang, Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Lady, atur anak-anaknya ya. Kamu itu petugas atau bukan? Bukan. Kondisikan anak-anaknya ya. Tuh, guru. Yang menjadi petugas upacara siapa saja ya, silakan. Pasukan 2 putri, siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke sekitaran pasukannya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pemimpin upacara mengambil alih komando. Komando, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap! Gerak, istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara pembukaan jambore di depan 26069 26070. Siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pembukaan jambore gugus depan 26069 26070 Pangkalan SMP Negeri 4 Sumberjaya 11 Oktober 2024. Siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lurus. Langkah tegak maju, jalan. Pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Dasar Dharma. Siap dibacakan. Siap. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Dasa Dharma telah selesai dibacakan. Kembali. Tunggu mana? Istirahat di tempat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Pembina Pramuka SMP Negeri 4 Sumberjaya dan anak-anak yang Ibu banggakan serta Ibu cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Salah satunya adalah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perkemahan di Sangyang Dora dalam rangka kegiatan kemah besar atau kemah agung Pangkalan SMP Negeri 4 Sumberjaya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, serta kita selaku umatnya. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, hari ini Ananda akan melaksanakan kegiatan perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, dalam kegiatan kemah ini, Ibu harapkan kalian tidak hanya asal pindah makan dan pindah tidur, akan tetapi ini adalah pembelajaran kalian di alam. Bagaimana kalian merasakan hari ini ada desiran suara angin, gitu ya? Bagaimana merasakan kicauan burung, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di sekitar kita. Kita menyatu dengan alam. Karena itu Ibu mengharapkan selama kalian melaksanakan kegiatan perkemahan di sini, silakan kalian berlaku seperti seorang tamu, tidak merusak, dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Perkemahan SMP Negeri 4 Sumberjaya pada tanggal 11, 12, dan 13 Oktober 2024
Ibu nyatakan dimulai dan dibuka. Hormat. Gerak. Tegap, gerak. Tepuk tepuk pramuka 2 kali. Balik kanan aliran sini, jalan. Saya selaku ketua pelaksana ingin melaporkan tentang kegiatan kemah agung. Nama kegiatan ini adalah Jambore Gugus Depan Kemah Besar Pangkalan SMPN 4 Sumber Jaya 026069 026070 tahun 2024. Tema mandiri, berprestasi dan berkarakter. Moto Satyaku Dharmakan, Dharma Ku Baktikan. Dengan jumlah peserta 35 putra, 65 putri. Dengan pembina pendamping 5 putra, 6 putri. Laporan telah selesai, saya bacakan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikan kesabaran dan keikhlasan kepada ibu bapak guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah ya Maha Pemuda, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta dan pelindung-Mu untuk menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama manusia dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa,
kurniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat dan diberkah serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah ya Maha Upacara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. akan mengisi kegiatan informasi ya. Ini genting adalah program kependudukan dan keluarga berencana nasional atau BKKBN yang bertujuan untuk mencegah stunting pada remaja. Usia remaja menurut WHO, World Health Organization, WHO adalah organisasi kesehatan dunia, yaitu antara umur 10 sampai 24 tahun. Jadi masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi adik-adik ini berada pada umur ini ya, 10 sampai 24 tahun. Ini rata-rata umurnya berapa tahun ini? 11, 13, ya. 14. Kita 13, 14 ya. Jadi masuk pada usia 10 sampai 24, berarti masuk usia remaja. Jadi sudah melewati masa anak-anak, jadi bukan lagi anak-anak, tapi belum dewasa gitu kan. Ya, tua belum. Ini termasuk adik-adik ini masuk dalam gen Z generasi. Itu generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Jadi gen Z itu umurnya atau usianya antara 8 sampai 23 tahun. Jadi masuk remaja dan masuk kategori gen Z. Ini cirinya ada ini. Pertama nih, gen Z ini kreatif menciptakan konten digital. Ini strategi mana strategi? Dibuat konten ya yang bagus untuk nanti dilaporkan ke dinas. Ciri adik-adik ini adalah kreatif ya dalam membuat konten yang positif. Yang kedua, solusi teknologi baru. Yang ketiga, ide-idenya inovatif. Yang keempat, kesadaran tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Jadi tadi kalau bebersih, ambil sampah itu bagus. Karena peka terhadap lingkungan, peka terhadap kebersihan. Berikutnya, usia remaja ini adalah diversitas, inklusivitas, memperluas pemahaman budaya, general dan identitas. Itu ciri-ciri Gen Z atau ciri remaja. Ciri berikutnya adalah pendidikan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi adik-adik sekarang itu belajar basis pendidikannya teknologi. Sudah mengenal laptop, komputer, HP. Zaman Bapak dulu belum ada. Jadi Gen Z kesimpulannya adalah generasi tangguh, generasi berkualitas, generasi kreatif, inovatif, generasi cerdas, dan generasi yang diharapkan sehat lahir dan batin. Amin ya Allah rabbal alamin. Ini
diharapkan nanti adik-adik ini mampu mengelola PIK remaja. Mengelola apa? Masuk lagi adik-adik ya, masih semangat kan? Oke, baik. Tadi udah dikenalin ya sama Bapak Kordin. Kordin itu koordinator penyuluh KB Kecamatan Sumberjaya. Tadi nama saya siapa? Siapa? Iya, Kak atau Bu? Kak, di suasana perkemahan ya, pramuka panggil aja Kanovi ya. Oke. Oke, nama saya Novi Sri Apriliani. Saya ini penyuluh KB adik-adik. Mungkin untuk adik-adik dari kelas 3 itu udah ada yang kenal ya, udah ketemu ya? Kelas 3 tuh yang mana sih? Ini? Oh ini campur ya duduknya? Oke, baik. Untuk kelas 3 mungkin sudah tidak asing gitu ya dengan kami di sini, begitupun dengan materi yang akan kami sampaikan karena materinya sama gitu ya, tentang kesehatan reproduksi, gizi dan anemia pada remaja adik-adik. Tetapi untuk semangat pagi ini, biar semangat dulu kita pemanasan ya. Semangat ya. Maksudnya semangat enggak? Oke. Karena ini dari masih suasana pramuka, saya ingin tepuk pramuka, oke? Oke, siap ya? Kalau saya bilang tepuk pramuka, lakukan tepuk pramuka, oke? Oke, tepuk pramuka 2 kali. Oke, aman ya? Sekali lagi, tepuk pramuka 5 kali. Ada yang kelebihan ya, oke baik. Harusnya udah semangat nih. Oke, sebelum saya masuk ke materi adik-adik, saya punya salam. Adik-adik kelas 3 ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Salam apa namanya? Ada yang berani nggak ke depan dengan saya di sini? Apa? Ada coklat enggak katanya? Tenang, tenang. Oke, ada yang berani nggak Mas Ika? Oke, saya contohin dulu ya. Oke, untuk semuanya nih, kalau saya bilang salam genre, adik-adik jawab salam dengan tangannya seperti ini. Oke? Kalau saya bilang salam genre, adik-adik jawab oke. Salam genre. Salam genre. Oke. Kalau saya bilang remaja genre, adik-adik jawab sehat, cerdas, ceria. Oke? Kalau saya bilang remaja genre, adik-adik jawab sehat, cerdas, ceria. Remaja genre kalau saya bilang genre Indonesia, adik-adik jawab saatnya yang muda yang berencana. Oke? Reproduksi remaja. Ya. Sebelumnya kita sudah berkenalan ya. Saya Bu Wiwi akan kesehatan reproduksi remaja yang sebelumnya saya juga pernah ngajar di SMK Rise Kedawung, pernah ngajar juga di Stikes Cirebon kurang lebih selama 10 tahun di prodi keperawatan dan kebidanan. Barangkali adik-adik setelah dari SMP melanjutkan ke SMK Rise ya, nanti bisa hubungi ibu ya. Nah sekarang kesehatan reproduksi remaja itu kan suatu peralihan ya, peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, jadi otomatis perasaannya juga masih antara anak-anak dan dewasa, masih canggung. Bener nggak sih? Bener nggak? Nah, kesehatan reproduksi ini kondisi kesehatan yang berkaitan dengan organ reproduksi. Jadi remaja itu
tahu ya, kesiapan kesehatan reproduksi itu ditandai kalau perempuan apa? Haid yang pertama kali itu ya untuk bagi wanita. Tapi bagi laki-laki apa? Mimpi basah. Pernah mimpi basah? Ada yang belum pernah mimpi basah? Sudah, berarti laki-laki semuanya sudah mimpi basah. Nah, itu berarti kita berperalihan dari anak-anak menuju dewasa, ya. Kemudian remaja itu rentan masalah kesehatan reproduksi seperti risiko kehamilan yang tidak dikehendaki. Usianya berapa tahun? Ada 14 sampai 11 sampai 15 sampai kelas 3 ya. Nah, ini karena kesehatan reproduksi ini sangat penting bagi remaja ya. Salah satunya ada kehamilan yang tidak dikehendaki, infeksi menular seksual yang belum, nanti kalau ngebahas itu panjang banget ya. Tapi ini setidaknya adik-adik tahu ya, oh remaja itu berarti intinya itu jangan sampai kita sampai ke kenakalan remaja ya. Boleh berpacaran tapi jangan sampai, artinya pacaran itu hanya sekedar oh kita senang. Nah itu udah mulai beranjak ke dewasa ya, seperti itu. Ada nggak yang pacarnya sesama satu kelas atau misalnya beda kelas, ada nggak Cum? Atau misalnya saya belum mengakui tapi saya melihat si itu tuh kayaknya senang banget kalau ketemu tuh. Ada? Nah itu kalau ada rasa kayak gitu, rasa keingin atau misalnya itu udah masuk melalui pendewasaan ya, artinya dewasa dini ya. Nah menjaga kesehatan reproduksi remaja. Bagaimana menjaga kesehatan reproduksi remaja itu? Yaitu yang pertama itu memakai celana dalam bahan yang menyerap keringat. Adik-adik di sini berapa hari di sini? Di perkemahan. Bawa CD-nya berapa? 1. Jadi side A dan side B. Nanti diganti kalau misalnya basah kan A kemudian ganti B. Nah, jadi kalau misalnya rencana nih misalnya pramuka ini berarti 2 hari, sehari ganti berapa? Rata-rata kan 2. Nah, apalagi kalau misalnya menjelajah ya, kan ada tuh menjelajah ya, kemana gitu kan ya. Nah itu tuh adik-adik harus bawa lebih dari 4 ya, barangkali basah gitu kan, kecipratan air gitu ya, atau taruhlah misalnya setengah lusin bawahnya ya, gitu supaya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Karena apa? Sangat rentan ya, itu banyak kuman-kuman atau bakteri yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, nanti saya satu pertanyaan dari saya yang nanya atau mau bertanya, nanti temennya yang menjawab. Ada 2 pilihan, temennya yang adik nanya terus temennya ada yang jawab, atau kasih pertanyaan dari saya. 2 opsi. Opsi pertama atau opsi kedua? Pertama. Tadi saya menjelaskan tentang apa, adik-adik? Reproduksi. Ya, masih ingat? Masih ingat? Coba uraikan kenapa remaja itu begitu penting mengenai alat reproduksi. Kesehatan reproduksi itu penting bagi remaja. Kenapa? Bisa diuraikan? Siapa yang berani maju? Kenapa reproduksi pada remaja itu penting? Tadi sudah dijelaskan. Maju. Tadi kaum apa udah ya? Sekarang kaum Adam. Yuk maju. Yang diperluin itu menjaga reproduksi remaja. Maju. Nggak mau. Ayo, benar.
Menjaga reproduksi remaja seperti apa? Mandi 3 kali sehari. Cuci. Mandi. Mandi wajib. Lala. Terus upload. Ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Garing. Jika titit. Iya, bener. Meweng. Ganti celana dalam sehari. 2 kali. Diulang. Siapa aja? Menjaga kebersihan. Cuci nih kocok. Disunat. Sopan nanti. Apa uang? Menjaga alat reproduksi. Jamuran. Alat reproduksi. Celana dalam diganti. Ya, udah sip. Udah tepuk tangan, bro. Bentar ya. Apa bukan cilok ya, telur ya. Ya. Siapa tadi bagel-bagel itu? Ayo dapat uang satu. Tapi tadi cowok terusnya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan. Namanya siapa? Iya, perkenalkan. Nama saya Nurpadi dari kelas 7B. Apa aja makanan yang dapat mencegah anemia apa aja? Buah-buahan yang mengandung vitamin B. Terus apa aja contohnya? Salak. Apel. Terus Salak. selain itu apa lagi? Mangga. Makanan sehat. Daging, protein, Ganja. sayur-sayuran. Iya, terus ikan. Terus apa lagi? Tahu, tempe, dan Sayur-sayuran dan buah-buahan. sayuran dan buah-buahan. Udah ya.